Ya, Anda kembali di iNews Today spesial Hari Kartini. Pemirsa, hari ini pemerintah menyatakan sikap mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum dokter PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pemerintah berkoordinasi dan melakukan upaya kolaboratif antar pihak dan berkomitmen memperbaiki masalah di tenaga kesehatan yang belakangan menjadi sorotan. Menteri Kesehatan menyatakan harus ada perbaikan sistem yang diterapkan dalam PPDS. Ia juga akan memberikan sanksi tegas yang berdampak pada efek jera pada para pelaku. Langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah diantaranya saat rekrutmen, peserta wajib mengikuti tes psikologi untuk mengetahui kondisi kejiwaan peserta calon dokter. Transparansi dari proses rekrutmen juga digarisbawahi oleh pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi salah pilih dokter spesialis. Khusus untuk anestesi, karena ini kejadian di Semarang dan kejadian di Bandung, kita hal-hal lihat yang terjadi terus-menerus ini benar-benar sangat memprihatinkan dan kami menyesalkan sekali kejadian-kejadian yang berdampak bukan hanya kepada bagi peserta didik tapi juga terutama bagi masyarakat semua. Untuk itu kami merasa harus ada perbaikan yang serius, sistematis dan konkret bagi pendidikan program dokter spesialis ini. Nah, beberapa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan nanti akan dijelaskan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga Rektor dan Dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Tapi saya sebagai Menteri menitipkan beberapa hal yang perlu dilakukan kita ya pemerintah agar kualitas dan juga bukan hanya keterampilan, tapi budaya dari para peserta pendidikan dokter spesialis ini bisa kita bentuk dengan baik agar bisa meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Beberapa hal yang saya titipkan agar benar-benar harus dilakukan. Yang pertama adalah Dan untuk membahas kasus pelecehan seksual yang menimpa kaum wanita, kita langsung sapa aktivis perempuan Kalis Mardiasih yang sudah tersambung via Zoom. Halo, selamat siang Mbak Kalis, apa kabar? Selamat siang Kak Syifa dan Kak Cika. Ya, selamat Hari Kartini Mbak Kalis. Ya. Terima kasih, selamat Hari Kartini juga untuk semua yang di studio. Baik, Mbak Kalis, ini perempuan lagi-lagi menjadi korban pelecehan seksual, bahkan dari lingkup yang seharusnya bisa dipercaya dan melindungi. Bagaimana tanggapan Mbak Kalis, mengapa kasus ini bisa marak terjadi belakangan ini? Ya, jujur aku sebagai aktivis dan kebetulan di isu untuk anti kekerasan seksual, yang sebetulnya sudah sering ya bertemu dengan korban, mendampingi korban, tetapi ketika membaca berita tentang pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter, oknum tenaga kesehatan medis, minggu-minggu ini itu aku juga ikut kena dampaknya gitu. Pertama karena aku perempuan gitu ya, dan kedua juga karena kita semua merasa bahwa kesehatan itu adalah satu kebutuhan dasar semua manusia. Sakit atau nggak sakit, kita cepat atau lambat pasti akan berkunjung ke fasilitas kesehatan dan akan bertemu dokter dan tenaga medis. Sehingga tentu saja kita mempertanyakan jika di dalam sistem kesehatan kita tidak ada juga ruang aman untuk perempuan, maka bagaimana nasib kita gitu kan? Setelah di ruang publik, di lembaga pendidikan, di tempat pekerjaan, semua perempuan terancam dengan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Apakah untuk sistem kesehatan yang seharusnya kita datang untuk berobat, kita datang untuk menjadi sehat, ternyata juga tidak aman gitu ya untuk perempuan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Tentu saja faktornya juga sama dengan kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi di dalam lembaga-lembaga lain gitu, di lembaga pendidikan, di ruang publik, di tempat kerja, dan juga di ruang-ruang domestik gitu yang dilakukan oleh orang tua maupun kerabat dekat gitu. Itu kan sama karena faktornya adalah karena ada power relation
atau relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dengan korban. Nah, untuk yang terjadi yang dilakukan oleh oknum dokter ya tentu saja kita tahu bagaimana ketimpangan relasi itu ada karena korban datang itu pasti dalam posisi lemah. Yang kejadian di Bandung, dia adalah pendamping pasien ya yang tentu saja juga posisinya lemah, posisinya sangat capek sekali gitu. Dan ya untuk kasus-kasus lain juga kemarin bermunculan lagi gitu ya, ternyata ada korban-korban yang dia modusnya itu diberikan obat-obatan terlarang, kemudian juga suntik modusnya, itu kan membuktikan bahwa korban dalam posisi yang sangat lemah gitu ya, dia tidak akan mungkin bisa mempertanyakan, misalnya dokter melakukan prosedur kesehatan tertentu, dia harus nurut-nurut saja gitu. Dan kadang-kadang untuk situasi tertentu ya dia tidak bisa mempertanyakan kenapa di ruangan itu tidak ada pendamping dokter seperti bidan atau perawat dan lain-lain. Itu yang menyebabkan tadi seperti berita klarifikasi dari Kemenkes akan meningkatkan sistem keamanan, itu sudah ya itu bisa kita terima gitu ya. Oke, Mbak Kalis, dokter adalah solusi yang paling logis ketika kita terserang penyakit. Betul. Di mana kita mempercayakan seluruhnya tubuh kita kepada si dokter. Nah, dengan adanya kasus ini, khususnya bagi perempuan yang awam, bagaimana menempatkan pola pikir yang tepat bagi para perempuan pada khususnya Mbak Kalis dalam menanggapi kasus seperti ini? Iya, sebetulnya sistem atau prosedur kesehatan itu kan sudah ada sistemnya. Bagaimana misalnya ketika kita di Obgyn atau ketika kita di dokter-dokter lainnya yang itu dokter laki-laki itu kan pasti tidak boleh sendirian ya. Ada dokter lain yang mendampingi, ada perawat lain yang mendampingi, ada tenaga kesehatan lain yang mendampingi. Tapi kalau kita lihat di dalam kejadian-kejadian yang terjadi gitu ya, misalnya seperti Obgyn itu, kok nggak ada bidan yang mendampingi ya, kok tidak ada perawat lain yang mendampingi ya, terus perkosaan juga yang terjadi di PPDS Bandung itu bahkan yaitu kejahatan yang sangat luar biasa karena sangat berencana ya, itu dia sudah merencanakan segalanya, memilih ruangannya, memanipulasi jam kerja dan sebagainya gitu ya. Jadi ketika misalnya sistem yang ada kok masih bisa diakali, berarti harus ada peningkatan sistem keamanan itu gitu. Karena ternyata kok bisa seorang dokter yang merupakan dia berpotensi pelaku, dia masih bisa mengakali sistem gitu ya. Oke. Baik, Mbak Kalis, lantas apa yang harus dilakukan oleh para perempuan untuk melindungi diri dan kemudian terhindar atau mencegah dari ancaman kekerasan seksual? Ya, dimanapun sebetulnya kita harus memahami bahwa ruang di mana kita berada itu beresiko. Kita akan mendapatkan situasi yang tidak menyenangkan ya, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Dan dengan mengetahui terutama ya resiko itu, bahwa apa itu definisi kekerasan seksual, apa itu definisi pelecehan seksual, maka perempuan-perempuan bisa tidak menyalahkan diri sendiri ketika hal tersebut terjadi kepada dirinya. Yang kedua adalah perempuan harus tahu kemana dia meminta bantuan ketika situasi kekerasan itu terjadi kepada dirinya. Dan sebetulnya ada yang misalnya kayak pencegahan, misalnya ketika tidak mempercayai situasi di mana dia sendirian gitu di sebuah ruangan gitu ya, atau dia sendirian di ruang publik yang sepi gitu, berarti dia membagi share location dia kepada orang yang paling kita percaya gitu ya, termasuk misalnya ketika naik taksi online atau naik ojek online gitu, kita bisa share current location kita kepada orang-orang yang paling kita percaya, sehingga itu bisa meningkatkan rasa aman. Tentu saja ya nggak bisa dicegah ya, karena kita tidak tahu kita berada di sebuah ruangan bersama orang yang paling kita percaya aja, kita tidak pernah tahu gitu ya, ternyata gitu, kayak dokter yang kita percaya atau guru yang kita percaya aja itu masih beresiko. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah persepsi bahwa korban itu tidak bersalah, dan kita bisa menjadi
orang yang kuat gitu ya, ketika itu terjadi kepada kita gitu. Oke, Mbak Kalis tadi sempat menyinggung masalah sistem, memang itu sangat esensial. Tapi kalau kita bicara misalnya regulasi, apa yang menurut Mbak Kalis ini masih harus diperbaiki, ditingkatkan, atau memang masih ada di ruang abu-abu misalnya, Mbak Kalis? Ya, itu yang menjadi concern saya tadi ketika bicara peningkatan sistem keamanan, prosedur medis dan sebagainya, perspektif gendernya ada tidak gitu ya. Jadi jangan-jangan ketika tujuan kita adalah menyelamatkan pasien, memberi layanan kesehatan kepada pasien, tetapi selama ini sudah melibatkan perspektif gender atau tidak. Jadi perspektif gender itu adalah kesadaran bahwa ada kekhususan yang harus diberikan gitu ya, yang harus dilihat ketika menghadapi perempuan atau anak-anak perempuan gitu. Sebetulnya jadi kemarin ya ada dokter-dokter yang melakukan otokritik di media sosial. Kenapa untuk situasi-situasi tertentu yang itu melibatkan berita buruk dari sektor kesehatan tidak banyak dokter yang ikut speak up gitu pertanyaannya ya. Jadi ketika ada kasus bullying atau kasus berita lain gitu, itu sedikit sekali dokter yang ikut speak up dan juga perkumpulan atau organisasi dokter yang ikut speak up. Pertanyaannya kenapa gitu? Kenapa melakukan otokritik di dalam sistem kesehatan kita gitu, itu sangat takut atau sangat sulit untuk dilakukan. Nah, kalau misalnya untuk kejadian kejahatan kemanusiaan yang luar biasa seperti perkosaan aja masih ada ketakutan bagi sejawat-sejawat dokter ini gitu untuk ikut melawan, untuk ikut speak up bahwa ada yang salah, maka itu kan yang harus kita pertanyakan gitu ya. Dan juga misalnya untuk pelayanan kesehatan kepada perempuan kan selama ini otokritiknya itu banyak banget sebetulnya, kritik dari pasien-pasien yang masih mendapatkan kekerasan verbal gitu ya, terus juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak diinginkan oleh pasien perempuan itu saja selama ini masih sulit juga. Nah itu bagaimana gitu. Baik, terima kasih Mbak Kalis Mardiasih, aktivis perempuan telah berbincang bersama kami. Masih banyak pertanyaan harus dijawab ya. Betul, dan semoga ini para pelaku bisa betul-betul dihukum berat sehingga bisa menimbulkan efek jera. Kemudian para perempuan juga bisa lebih melindungi dirinya agar terhindar dari ancaman kekerasan maupun pelecehan seksual. Terima kasih Mbak Kalis atas waktunya bersama kami di Anies Today.